Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Erdinta Ovilia Putri, Ismatul Amalia, Pinkan Winanti, Serlita Ananda Putri, dan Rista Fonita Apriliani akan menampilkan PPT yang berjudul Pandangan Agama Terhadap Kesehatan. Pandangan tentang konsep kesehatan dalam Islam. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama seperti engkau juga menyenanginya." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat, dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya." Hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Pandangan tentang konsep kesehatan dalam Islam. Konsep Islam dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, anjuran menjaga kesehatan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat.' Hadis riwayat Ahmad, Al-Turmudi, dan Al-Abbas. Yang kedua, nilai sehat dalam ajaran Islam. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu termasuk ibadah dalam Islam terdapat hikmah dan manfaat psikis, badaniyah, dan psikis kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban keagamannya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga. Yang ketiga, kesehatan jasmani, yaitu yang pertama mengatur pola makan dan minum, yang kedua keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Pandangan tentang perilaku hidup bersih dan sehat secara Islami. Dalam menjaga kesehatan menurut Islam, karena tidak akan sempurna jika menikmati kehidupan dan menjalankan perintahnya jika dalam keadaan fisik yang sehat dan bugar. Cara hidup sehat tersebut adalah yang pertama, tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, ketika makan dan minum, hendaknya duduk. Yang ketiga, makan dengan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, mengucapkan basmalah ketika hendak makan dan minum. Yang kelima, sering melaksanakan puasa sunnah. Yang keenam, sedikit tidur dan cepat bangun. Tokoh kesehatan dalam Muslim. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern, dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Hanun fi Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Al-Nafis. Beliau merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia pada 1242. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. Khususnya, ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Secara besar-besaran, karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924.
Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi atau dikenal dengan Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judari, Al-Hasbah atau Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Selain itu, Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Abdul Qasim Az-Zahrawi, dikenal di barat sebagai Abul Qasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan dan mendapat julukan Bapak Operasi Modern. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan pelatih kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran, termasuk diantaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Girardo dari Cremona pada abad ke-12, dan selama 5 abad Eropa pertengahan, buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. Ibnu Rushd. Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah 1128 Masehi. Ayah dan kakek Ibnu Rushd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rushd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Karyanya di bidang kedokteran yang terkenal yaitu Kulliyat fi Atib, atau buku kedokteran. Kesimpulan, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan, karena hamba Allah sangat hendaknya bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. Berbagai upaya mesti dilakukan agar orang tetap sehat dan mengkonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, menjauhkan diri dari berbagai pengaruh dan menjadikan terjangkit penyakit. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada minum obat saat sakit. Berbagai upaya mesti dilakukan agar orang tetap sehat dengan mengkonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, tidur cukup, istirahat cukup, jiwa tenang, menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang menjadikan terjangkit penyakit. Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Dengan kesegaran jasmani, seseorang akan mampu beraktivitas dengan baik. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Pentingnya dalam menjaga kesehatan menurut Islam, karena tidak akan sempurna jika menikmati kehidupan dan menjalankan perintahnya jika tidak dalam keadaan fisik yang sangat bugar. Terima kasih telah menonton Tampil Abdari Kelompok 11 ini, bye bye kawan.